Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang di kelas 5. Kita akan belajar pagi ini tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Ya, tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana hewan itu bergerak. Ada organ dalam tubuh hewan dan manusia yang membuat kita bisa bergerak. Apa itu? Kita akan pelajari satu per satu. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan terlebih dahulu. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang-tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, adik-adik, pada teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan itu terdiri atas 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf ada ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, supaya tahu, maka adik-adik semuanya harus membaca dengan teliti dan perlahan supaya tahu. Nah, contohnya pada paragraf 1, kita bisa menemukan ide pokoknya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan. Nah, adik-adik, yuk kita mulai latihan. Silahkan carilah ide pokok dan kalimat pengembang yang ada di buku paket kalian. Silakan buka buku paketnya, temukan teks, lalu carilah ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah bisa kan? Nah, silakan kalian mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu atau bapak guru ya. Selamat berlatih. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap ikuti terus pembelajarannya dan jangan lupa ikuti nasihat ayah ibu kalian dan guru kalian. Selamat tinggal. Bye.